Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Sugeng Sabto Suryono. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan eksplorasi hidrokarbon di Cekungan Barito. Dengan anggota kelompok kami yang telah bekerja keras dalam studi ini, ada saya sendiri, Mas Ali Rahman, kemudian Salman Al-Farizi, Muhammad Bagus Raharjo, dan juga Farhan Izad. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan memicu diskusi yang bermanfaat. Next. Oke, untuk outline yang akan dibahas, yang pertama ada kondisi geologi, kemudian petroleum system, dan yang ketiga ada konsep eksplorasi. Untuk kondisi geologinya, yang pertama yaitu berdasarkan letak geografis, Cekungan Barito ini terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya mencakup provinsi sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Tengah. Dan Cekungan Barito ini berada di antara dataran Sunda di sebelah baratnya dan juga Pegunungan Meratus di sebelah timurnya. Kemudian, Cekungan Barito ini juga memiliki afinitas atau hubungan dengan batuan samudra yang dicirikan dengan terdapatnya asosiasi batuan kerak samudra seperti gabbro, lava basalt, rijang, dan lainnya. Untuk stratigrafinya, yang pertama ada basement pratersier yang berumur Mesozoikum. Yang pertama ada granit, kemudian ada batuan malihan atau metamorf, di antaranya terdapat blueskis, greenskis, dan juga slate. Kemudian ada batuan dari ophiolite, di antara ada lerzolit, hasburgit, wehrlit, dunit, dan juga serpentinit. Kemudian ada batuan-batuan sedimen seperti batu lumpur sisipan batu pasir dari formasi Paniungan, batu gamping formasi Batu Nunggal, batu pasir vulkarenit formasi Pudak, batu pasir vulkarenit formasi Keramaian, batu lumpur dan batu pasir dari formasi Manunggul, lava andesit formasi Pitanak, serta breksi vulkanik dari formasi Paau. Kemudian, cekungan Barito ini juga memiliki batuan sedimen yang mengisi cekungan. Di antara ada formasi Tanjung, yang isinya merupakan konglomerat, batu pasir, batu lempung, batu bara, dan juga batu gamping yang bentuknya melensa. Kemudian ada formasi Bra yang isinya batu gamping. Kemudian ada formasi Warukin yang isinya batu pasir, batu lempung, dan juga batu bara. Dan yang terakhir ada formasi Dahor, yaitu isinya konglomerat dan batu pasir yang sebagiannya belum terkonsolidasi. Untuk struktur regionalnya, Cekungan Barito ini cenderung memiliki struktur yang ada di bagian timur laut cekungan. Strukturnya itu dominannya berarah barat daya sampai timur laut dan membentuk lipatan yang mengelilingi Pegunungan Meratus. Lalu di bagian barat dan selatan ini hanya sedikit yang dipengaruhi oleh tektonik lempeng sehingga tidak menunjukkan bentuk deformasi struktur. Lipatan dan sesar umumnya hadir pada batuan tersiarnya saja. Lipatan umumnya berarah timur laut ke barat daya dan sesar berupa sesar geser dan sesar naik berarah barat laut tenggara dan timur laut barat daya. Lalu Satyana dan Silitonga pada tahun 1994 membagi perkembangan struktur menjadi dua rezim. Yang pertama, rezim regangan atau tensional ini yang terjadi pada periode tersier awal bersamaan dengan rifting dan juga pembentukan cekungan. Lalu yang kedua ada rezim kompresi yang mengembalikan struktur renggangan sebelumnya. Kejadian itu terjadi bersamaan dengan pengangkatan tinggian Meratus pada kala Miosen tengah sampai Pleistosen. Baik, izin melanjutkan penjelasan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai petroleum system. Di sini saya mengambil citasi dari Satyana 1999, Pranajaya et al. 2007, dan Marheni 2009. Untuk petroleum system yang pertama dari sosroknya sendiri, sosrok sendiri di cekungan bar itu ada dua. Yang pertama adalah formasi Tanjung. Formasi Tanjung ini terendapkan pada zaman Paleogen, berupa di bagian paling bawahnya berupa carbonaceous field yang diendapkan pada lingkungan lacustrin dan niltite. Endapan ini kemudian mengalami pematangan termal akibat penurunan graben, akibat adanya fase rifting, dan akhirnya mengalami pematangan sekitar awal Miosen. Proses ini memungkinkan batuan induk menghasilkan hidrokarbon berupa minyak bumi hingga gas alam. Menjelang akhir Miosen, batuan ini telah mencapai tingkat kematangan yang cukup untuk menghasilkan dan mengeluarkan hidrokarbon yang kemudian bermigrasi ke arah struktur perangkap pada awal Pliocene. Berikut adalah salah satu gambaran yang awalnya di early Oligocene, yaitu formasi Tanjungnya udah mulai terbentuk dikarenakan ada fase rifting, dan kemudian terendapkan formasi Bray yang akhirnya semakin meningkatkan pressure dari formasi Tanjungnya, dan akhirnya di late Miocene
akhirnya terdapat terdapat hidrokarbon yang telah matang dan di sini ditandakan sama anak panah ini yang ke atas menunjukkan bahwa adanya migrasi dari hidrokarbon dari formasi Tanjung bagian bawah menuju menuju trap-trap di bagian atas. Selanjutnya adalah sosrok dari formasi Warukin. Formasi Warukin ini berpotensi menjadi batuan hidup tambahan dengan proses pematangannya terjadinya lebih lambat dan mencapai tingkat matangnya pada umur yang lebih muda yaitu Pleistocene. Yang dipicu oleh aktivitas tektonik lanjutan dan subsiden cepat di bagian tengah cekungan. Hasil generasi hidrokarbon dari formasi ini terutama berupa minyak dengan kualitas lebih rendah dan distribusi yang lebih lokal. Formasi Warukin ini dia terendapkan di Late Miocene setelah adanya formasi Tanjung tadi yang dia hidrokarbonnya udah mulai mulai bermigrasi dan formasi Warokin ini terendapkan kembali dan mengalami proses kompresi dan akhirnya matang. Namun matangnya ini dia cukup mudah seperti itu. Selanjutnya adalah batuan-batuan yang berpotensi untuk menjadi reservoir. Di antaranya adalah yang pertama adalah batu pasir formasi Tanjung sendiri yang terendapkan di lingkungan fluvial dan deltaik. Selanjutnya ada batu gamping formasi Berai yang dapat berfungsi sebagai reservoir jika mengalami rekahan atau fracture yang hal ini meningkatkan permeabilitas yang semakin tinggi. Selanjutnya adalah batu pasir formasi Warukin yang merupakan hasil pengendapan deltaik progradatif dari barat ke timur. Dan yang terakhir adalah batu pasir lensa dari formasi Doer yang bersifat lokal namun dapat menjebak hidrokarbon bila memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup baik. Selanjutnya untuk sailing rock atau batuan penutup utama di cekungan ini adalah mudstone laut dangkal atau shallow marine mudstone dari formasi Tanjung bagian atas. Lapisan ini didominasi oleh shell dengan ketebalan lebih dari 800 meter yang menjadikannya sangat efektif dalam menahan pergerakan hidrokarbon ke atas, serta berperan penting dalam menjebak hidrokarbon di reservoir di bawahnya. Jadi di sini formasi Tanjung sendiri berperan sebagai source rocknya itu sendiri, reservoir itu sendiri dan juga ceiling rock itu sendiri. Selanjutnya adalah proses migrasi. Tadi sudah saya cukup singgung di penjelasan formasi Tanjung di sosok di awal, yang dimana migrasi hidrokarbon di cekungan Barito ini dimulai setelah formasi Tanjung mencapai kematangan penuh pada akhir Miocene. Nah, akhir tektonik berupa pengangkatan foto Meratus memicu pembentukan sistem sesar dan struktur antiklin yang menjadi jalur serta perangkap potensial untuk migrasi hidrokarbon. Pada masa Pleistocene, akibat aktivitas tektonik berlanjut dan mengakibatkan pembentukan jebakan baru serta perusakan jebakan lama, sehingga migrasi hidrokarbon menjadi lebih kompleks. Dalam fase ini, hidrokarbon bisa mengalami remigrasi menuju jebakan struktural struktural baru yang terbentuk. Di sini, menurut Satya 1999, di sini digambarkan yang ada panah panah yang tidak terlalu tebal ini adalah migrasi-migrasi dari formasi Tanjung bagian bawah menuju perangkap-perangkap hidrokarbon yang sekarang. Terus selanjutnya kalau semisal untuk yang sosok dari formasi Warok ini ditujukan sama anak panah yang hitam ini. Tuh. Udah mulai terbentuk dan akhirnya karena adanya tadi pengangkatan dari Meratus, banyak sekali perangkap-perangkap yang mengalami remigrasi dan membentuk beberapa trap-trap yang baru. Daunnya type atau jebakan itu sendiri, jenis jebakan yang dominan di cekungan ini ada jebakan struktural yang terbentuk akibat inversi tektonik atau inverted structural traps. Proses ini berlangsung sejak awal Miocene, ketika struktur graben mulai mengalami pembalikan menjadi antiklin akibat gaya-gaya kompresi. Hidrokarbon terisi ke dalam jebakan ini melalui jalur-jalur permeabel seperti batu pasir dan rekahan sesar. Berikut adalah merupakan rangkuman dari bagaimana proses tektonik memengaruhi generasi dari hidrokarbon. Yang pertama tadi ada formasi Tanjung yang mulai terendapkan dan eh, di Miocene akhir formasi Tanjung mengalami proses generasi hidrokarbon yang paling pertama, mulai spelling, mulai mulai akhirnya mengisi formasi-formasi di atasnya melalui rekahan-rekahan yang ada. Dari alat miosan ini juga udah mulai terjadi fase kompresi sehingga mulai terbentuk jebakan-jebakan pertama. Setelah itu terjadi kompresi yang cukup intensif intensif kembali di sekitar late Pliocene sehingga beberapa beberapa trap yang sudah terbentuk mengalami remigrasi, mengalami rusak kembali dan membentuk berbagai jebakan baru lagi. Begitu pula untuk formasi Warukin sendiri dia mengalami spelling atau hidrokarbon yang telah matang itu ketika di late Pliocene dan akhirnya dia terjebak di formasi di atasnya di sekitar formasi Dohor seperti itu.
Ya, Mungkin selanjutnya, bisa dilanjutkan. Monggo, silakan Mas. Makasih. ya, ya, baik. Untuk selanjutnya, karakteristik hidrokarbon yang berada di cekungan barito berdasarkan Dawes and Limbach itu membagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, early synreef lacustrine petroleum system, late synreef transgressive deltaic petroleum system, early post-reef marine petroleum system, dan keempat, late post-reef regressive deltaic petroleum system. Berdasarkan penjelasan teman-teman di sebelumnya, maka cekungan barito memiliki 2 tipe hidrokarbon yang berasal dari 2 source rock. Yang pertama dari source rock Tanjung menghasilkan tipe satu. Tipe satu ini berupa minyak lakustrine atau early synthetic lakustrine petroleum system dengan karakteristik yang pertama ditemukan di lapangan Tanjung, Bagok, dan Kapitin. Kemudian memiliki nilai gravitasi api sedang hingga tinggi yaitu 36,7 hingga 41,9 dan bersifat parafinik dengan kandungan belerang rendah 1,01% hingga 0,05% dan kandungan lilin yang juga rendah. Kemudian tipe kedua yaitu minyak fluvio-deltaic atau late synreef transgressive deltaic petroleum system. Ini berasal dari sosrok formasi Warukin. Dengan tipe yang pertama ditemukan di lapangan Warukin, Dahor, dan Lapian Timur memiliki gravitasi api lebih rendah yaitu 30,3 hingga 28 dan kandungan parafin 11,2% hingga 7%. Minyak ini telah mengalami biodegradasi akibat pergerakan air pada kedalaman dangkal dan suhu di bawah 70 derajat Celcius. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep eksplorasi yang dilakukan pada cekungan ini. Mungkin boleh di next. Oke. Eh, Eksplorasi migas konvensional pada cekungan barito sudah dimulai clean formasi Tanjung, kemudian berproduksi pada tahun 1960-an. Lalu eksplorasi dilanjutkan oleh mobil oil pada 1970-an dan kini lapangan Tanjung telah menghasilkan lebih dari 104,5 juta barrel minyak dan 135,1 billion kubik feet gas. Hingga sekarang telah ditemukan berbagai lapangan migas lain selain lapangan Tanjung, yaitu lapangan Warukin dengan 10,8 juta barrel minyak dan 5,8 billion kubik feet gas. Terus ada juga Kambitin, lapangan Kambitin, dan juga lapangan. Nah, total estimated proven resources dari cekungan ini adalah kurang lebih 200 juta billion oil equivalent. Kini seluruh lapangan migas di cekungan Barito telah dikelola oleh PHE Aset 5 Tanjung. Selanjutnya. Selain migas konvensional di cekungan Barito juga terdapat migas non-konvensional yang selama 2 dekade terakhir potensinya telah mulai dieksplorasi. Nah, seperti itu yaitu berupa coal bed methane atau CBM dan juga shale gas. CBM berasal dari batu bara formasi Warukin dan juga formasi Tanjung dengan potensi hingga 101,5 triliun kubik feet, terbesar kedua di Indonesia setelah cekungan Kutai. Sedangkan shale gas-nya dari formasi Tanjung juga, namun memiliki potensi hingga 56,6 triliun kubik feet. Meski demikian, MNK pada cekungan ini belum banyak dikembangkan lebih lanjut secara komersial. Next. Nah, untuk konsep dan langkah eksplorasi migas pada cekungan ini bisa dilihat berdasarkan kondisi tektonostratigrafinya. Karena cekungan Barito merupakan cekungan graben hasil rifting pada Paleogen yang juga diapit oleh sesar Meratus, kemudian memiliki fases dominan berupa paralik, lingkungan fluviodeltaik, dan juga lingkungan lakustrine. Pada Miosen terjadi inversi tektonik sehingga membentuk trap-trap yang umumnya pada cekungan ini berupa anticline. Nah, evolusi tektonik dan pembentukan cekungan ini identik dengan pembentukan cekungan-cekungan lain di Indonesia, khususnya bagian barat, karena memiliki beberapa fase. Yang pertama adalah fase ekstensi, kemudian pengisian cekungan, lalu sagging, dan terakhir adalah fase kompresif atau fase inversi tektonik dan fase di mana terjadi vulkanisme. Selanjutnya.
Dengan mengetahui konsep dan langkah tadi, maka eksplorasi di cekungan barito secara umum dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama studi geologi regional, kemudian studi tektonostratigrafi cekungan, identifikasi petroleum system cekungan, kemudian membuat petroleum play concept, membuat risk analysis dan time chart, baru terakhir adalah post mortem analysis. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas lebih detail terkait langkah-langkah ini pada slide selanjutnya. Ya, baik, selanjutnya. Jadi dari penjelasan teman-teman di awal, kemudian kita akan coba menyimpulkan kejadian geologi dengan membentuk tektonostratigrafi, yaitu menghubungkan antara aktivitas tektonik pada cekungan barito dengan stratigrafi atau event-event sedimen yang terjadi pada cekungan barito. Di sini dapat dilihat poin-poin. Yang pertama, pada awal tersier terjadi deformasi akibat konvergensi miring tektonik dengan arah barat laut tenggara, yang mana akan terbentuk rekahan yang akan berkembang menjadi ruang akumulasi untuk produk sedimen kipas aluvial dan sedimen lakustrine. Kemudian pada awal Eosen tengah terjadi akhir transgresi, yaitu pengendapan pada lingkungan fluvio-deltaik yang menjadi lingkungan laut. Kemudian awal Oligosen hingga akhir Eosen, yaitu terjadi transgresi yang mengakibatkan genangan laut dan diendapkannya serpih formasi Tanjung bagian atas. Next slide. Selanjutnya pada Oligosen tengah, yaitu setelah terjadi regresi, cekungan barito mengalami penurunan atau sagging akibat transgresi berikutnya. Dan selanjutnya platform karbonat mulai diendapkan yang dinamakan formasi berai. Selanjutnya untuk Miosen awal, pengendapan sedimen karbonat berlanjut. Pada Miosen terjadi penurunan muka air laut dan terjadi pengendapan material sedimen plastik ke arah timur pada lingkungan delta, yaitu formasi Warukin. Next slide. Kemudian akhir Miosen, yaitu pegunungan Meratus mengalami penurunan dan mengalami pengendapan formasi Warukin. Kemudian pola struktur Kalimantan yang berkembang, yaitu pola struktur Meratus berarah timur laut barat daya. Next slide. Kemudian aktivitas tektonik pada Pliocene, yaitu yang pertama gaya kompresi dan perubahan patahan atau inversi yang mengakibatkan rekan-rekahan yang awalnya menjadi jalur migrasi berubah menjadi structural trap. Kemudian untuk akumulasi hidrokarbon, di mana sumber hidrokarbon berasal dari formasi Tanjung dan formasi Warukin, dan lokasi akumulasi berada pada sistem structural trap. Selanjutnya akan dijelaskan studi kasus untuk postmortem evaluasi hasil dari eksplorasi di cekungan barito. Oke, berikut adalah postmortem evaluation pada Bangkanai Blok di cekungan ini. Jadi target reservoir di Blok Bangkanai adalah formasi berai bawah sama dengan lapangan Kerendan. Kemudian lapangan Buntok menargetkan dua formasi reservoir, yaitu formasi berai bawah dan formasi Tanjung bawah. Formasi berai bawah di lapangan Kerendan memiliki litologi berupa batu gamping masif dengan jenis porositas berupa intergranular, vagi, dan juga rekahan. Kemudian untuk ketebalan reservoirnya sendiri itu dari 21,5 hingga 55,5 feet, porositas efektif 3 hingga 5%, dan visual volume serpih 11 hingga 17%. Nah, berikut adalah peta yang menunjukkan distribusi sumur dan statusnya yang digunakan pada evaluasi postmortem evaluation ini di Blok Bengkanai, menurut Pak Sarjuwinardi dan kawan-kawan pada tahun 2019. Nah, selanjutnya pada postmortem evaluation ini juga didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu dapat tren penipisan sedimen dari utara ke selatan, dan penipisan tersebut mencakup ketebalan shell yang berfungsi sebagai seal dan source rock juga. Nah, perbedaan ketebalan ini berkaitan dengan posisi deposenter utama di Blok Bengkanai, dan lapangan Buntok memiliki lebih sedikit trap struktural karena dibandingkan dengan lapangan Kerendan dan area sekitar sesar Adang. Nah, di gambar 3 ini didapatkan seismic cross section dengan arah selatan-utara pada Blok Bengkanai yang menunjukkan tren penipisan sedimen dari utara ke selatan. Kemudian pada gambar 4 ditemukan structural trap pada Blok Bengkanai yang
menjelaskan bahwa lapangan Buntok memiliki lebih sedikit trap struktural dibandingkan dengan lapangan Kerendan dan area sekitar Sar Andam. Next. Ya, selanjutnya yaitu postmortem evaluation pada studi kasus Central Barito Block. Di sini ada beberapa poin yang kami samarikan. Yang pertama, target reservoir di blok Central Barito merupakan formasi Tanjung Bawah dan formasi Warukin Bawah. Dengan hasil evaluasi reservoir pada formasi Tanjung Bawah, ada tiga. Yang pertama, ketebalan reservoir efektif pada 12 hingga 136 feet, kemudian porositas efektif 14 hingga 22%, dan volume serpih 13 hingga 29%. Selanjutnya, hasil evaluasi reservoir formasi Warukin Bawah. Yang pertama, ketebalan reservoir efektif dari 10 hingga 145 feet, porositas efektif 15,5 hingga 23%, dan volume serpih 17 hingga 38%. Di gambar sebelah kanan dapat dilihat distribusi dan status sumur untuk evaluasi postmortem yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bagian utara memiliki akumulasi hidrokarbon yang baik, charging hidrokarbon yang besar, dan jenis fluida hidrokarbon minyak, sedangkan bagian selatan memiliki akumulasi hidrokarbon yang buruk dan charging hidrokarbon yang kecil pula atau poor. Selanjutnya, di sini dapat dilihat seismic cross section berarah barat timur pada blok Central Barito, yang mana migrasi hidrokarbon di blok Barito Tengah sangat kompleks dan terkait dengan zona konduit, kemudian adanya peran dari Meratus Height yang membantu migrasi hidrokarbon. Next slide. Kemudian dijelaskan perbedaan kualitas pengisian hidrokarbon di blok Barito Tengah, yang mana pertama, bagian selatan lokasinya jauh dari deposenter utama, kemudian struktur geologi tidak memiliki struktur yang seperti sesar yang berhubungan dengan sumur-sumur, dan dampaknya kondisi ini menurunkan kualitas pengisian hidrokarbon. Pada bagian utara, pembentukan Meratus Height membentuk perangkap hidrokarbon berupa struktural trap, kemudian jenis perangkap struktural berdasarkan sesar dan antiklin, kemudian ada juga stratigrafi, yaitu onlapping pasir formasi Warukin Bawah. Kemudian pergeseran dari Meratus Height menyebabkan kekurangan perangkap minyak bumi baik struktural maupun stratigrafi. Selanjutnya, untuk summary, yaitu studi postmortem dilakukan untuk sebagai acuan melakukan eksplorasi dan pengembangan lapangan migas yang akan datang. Dari dua studi kasus pada blok Bengkanai dan Central Barito dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kegagalan utama dalam analisis postmortem untuk eksplorasi yang pertama di blok Bengkanai yaitu heterogenitas petrofisik, adanya ketidakmampuan meloloskan fluida atau permeabilitas rendah. Yang kedua, tidak adanya asosiasi struktural. Sedangkan pada blok Central Barito yang pertama migrasi jauh, tidak adanya asosiasi struktural dan integritas perangkap atau closure yang minim. Lalu berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Dan terima kasih, kami akhiri untuk presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.